Microsoft mengeluarkan laporan tahunan terbaru, yang antara lain mengukur tingkat kesopanan netizen atau pengguna internet dengan tajuk 2020 Digital Civility Index atau DCI. Netizen Indonesia termasuk yang diteliti dan menempati ranking paling bawah. Secara global, Belanda menjadi negara dengan netizen paling sopan alias ranking pertama. Sementara di Asia Tenggara dan juga di Asia secara umum, Singapura berada di posisi teratas dan keempat secara global. Singapura tercatat naik 4 peringkat, menggantikan Malaysia yang sebelumnya ada di peringkat tersebut. Adapun Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara yang diteliti Microsoft, sehingga posisinya terbawah di Asia Tenggara, menurun 8 poin dengan skor 76. Studi tahunan kesopanan digital ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong interaksi positif secara online, sebut Liz Thomas selaku Regional Digital Safety Lead Asia Pasifik Microsoft, yang dikutip Detiknet dari Masabel, Rabu, tanggal 24 Februari tahun 2021. Survei diselenggarakan antara bulan April sampai Mei tahun 2020, melibatkan 16.000 responden yang terdiri dari kaum muda dan dewasa. Diberlakukan skor dari 0 sampai 100, di mana makin rendah skor berarti paparan risiko online makin rendah, sehingga tingkat kesopanan di internet negara itu disimpulkan makin tinggi. Risiko netizen yang dimaksud termasuk paparan kabar hoaks, ujaran kebencian, penipuan atau diskriminasi yang dialami di dunia maya. Kabar baiknya selama masa pandemi, 26% responden global menyatakan kesopanan online lebih baik, karena netizen ingin membantu satu sama lain. Namun risiko hoaks dan penipuan disebut meningkat 3%, ujaran kebencian naik 4% dan diskriminasi naik 5%. Di India, responden melaporkan paparan ujaran kebencian naik 2 kali lipat sejak tahun 2016. Adapun Indonesia, skor DCI untuk kaum remaja sebenarnya tidak berubah, tapi turun di kalangan dewasa. Tidak ada perubahan skor DCI untuk kalangan muda, tapi penurunan minus 16 poin di orang-orang dewasa di Indonesia, sebut Microsoft. Risiko terbesar netizen Indonesia adalah hoaks dan penipuan yang naik 13%, ujaran kebencian naik 5%, namun diskriminasi turun 2%. 4 dari 10 responden menilai kesopanan lebih baik selama pandemi. Namun hampir 5 dari 10 orang mengaku terlibat dalam bullying dan 19% responden mengaku sebagai target.